Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusela Husnulifah Atmala dengan NIM 212111366 dari kelas 5C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang saya review yang sebagai tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Wibisono. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan identitas buku tersebut. Judul buku yang saya review yaitu Hukum Acara Peradilan Agama dengan penulis Dr. Sudirman, Magister Hukum. Penerbitnya di IAIN Parepare, Nusantara Press yang beralamatkan di Jalan Amal Bakti nomor 8, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan mereview buku dengan 9 tema. Untuk tema yang pertama yaitu tentang lembaga peradilan di Indonesia. Yang dapat saya pahami di sini adalah macam-macam lembaga peradilan di Indonesia, yaitu yang pertama ada Mahkamah Agung, yaitu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kedua ada Peradilan Umum, adalah sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berpuncak ke Mahkamah Agung. Yang ketiga ada Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Yang keempat ada peradilan militer, yaitu peradilan khusus bagi prajurit TNI dan Polri Republik Indonesia. Yang kelima ada peradilan tata usaha negara, dan yang keenam ada Mahkamah Konstitusi. Untuk tema yang kedua yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, hukum acara peradilan agama ini dibagi menjadi dua pengertiannya, yaitu hukum acara sendiri dan peradilan agamanya sendiri. Untuk pengertian hukum acara adalah suatu rangkaian perbuatan, yaitu dimulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. Sedangkan untuk pengertian peradilan agamanya yaitu peradilan agama adalah peradilan yang berwenang dalam jenis perkara perdata dan Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara-perkara yang ditangani adalah perkara perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, kewarisan, sedekah, dan sedekah. Hukum acara peradilan agama memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi pertama fungsi mengadili, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi pembinaan, yang keempat fungsi administratif, yang kelima yaitu fungsi nasihat. Untuk tema yang selanjutnya yaitu tema ketiga dengan judul Gugatan dan Permohonan pada Peradilan Agama di Indonesia. Yang dapat saya pahami di materi ini yaitu pengertian gugatan dan pengertian permohonan. Pengertian gugatan itu sendiri adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk pengertian permohonan yaitu suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Untuk selanjutnya yaitu tema keempat yang berjudul Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama. Prosedur di sini ada 6. Yang pertama itu tahap pembuatan gugatan, yang kedua tahap pembayaran panjar,
yang ketiga pendaftaran, yang keempat penetapan majelis hakim, yang kelima penentuan hari sidang, dan yang keenam adalah pemanggilan para pihak. Untuk tema yang kelima yaitu berjudul proses pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan agama. Yang dapat saya pahami di tema ini yaitu proses pemeriksaan melalui sidang pertama. Namun ada beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam sidang yaitu pihak-pihaknya tidak hadir, yang kedua penggugat tidak hadir atau perkaranya digugurkan, yang ketiga tergugat tidak hadir yaitu akan diputus first take, yang keempat penggugat atau tergugat hanya hadir di sidang pertama, yang kelima suatu permasalahan, yang keenam gugatan kembali, yang ketujuh pencabutan gugatan, yang kedelapan perubahan gugatan, dan yang terakhir adalah pihak meninggal dunia. Untuk tema yang ke-6 yaitu berjudul pembuktian. Yang dapat saya pahami pada tema ini yaitu pengertian pembuktian itu sendiri. Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan. Pembuktian ini memiliki dua teori, yaitu teori yang pertama, teori Fritz-Bewitz, yaitu teori yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti. Teori yang kedua yaitu teori Verpflicht-Bewitz, yaitu teori yang menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti. Untuk tema selanjutnya yaitu tema ke-7, yaitu produk hukum peradilan agama. Produk hukum di peradilan agama memiliki dua produk, yaitu yang pertama putusan, yang kedua penetapan. Pengertian putusan itu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan yaitu salah satu produk peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Untuk tema yang ke-8 yaitu prosedur sita dan eksekusi. Yang dapat saya pahami di materi ini yaitu pengertian sita dan pengertian eksekusi. Pengertian eksekusi, sita adalah tindakan penempatan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Sedangkan pengertian eksekusi sendiri yaitu adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan. Untuk tema yang ke-9 atau tema yang terakhir adalah upaya hukum. Yang dapat saya pahami di sini adalah pengertian upaya hukum itu sendiri dan jenis-jenis upaya hukum. Dan selanjutnya, upaya hukum adalah upaya setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Upaya hukum dibagi menjadi 4, yaitu upaya hukum first take, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum first take adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut. Yang kedua yaitu upaya hukum banding. Upaya hukum banding adalah permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama
diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Yang ketiga yaitu upaya hukum kasasi adalah mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam suatu peradilan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari review buku Hukum Acara Peradilan Agama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.